Ada seorang YouTuber ahli sunnah wal jamaah yang sangat disegani dan ditakuti oleh kaum Wahabi. Namanya adalah Guzaini. Channel beliau adalah Zaini. Beliau ini orangnya alim, luar biasa lah. Tapi semenjak ada isu nasab, pembahasan nasab para habaib, beliau ini gimana ya kawan-kawan? Ya istilahnya itu kok jadi mukibin, jadi jongos, tidak cinta pribumi, gitu kawan-kawan ya. Guza ini katanya, kata orang-orang itu ya, orang-orang yang sana itu gitu loh. Jadi beliau ini jongos lah, jongos kabib apalah mukibin lah. Kami juga merasa heran kepada beliau ini Guzaini ini. Kenapa sih beliau ini kok sampai ngotot ya membela para habaib? Konsisten malah kawan-kawan ya. Dan sekarang ini channel beliau ini seringkali menanggapi pernyataan daripada seorang kiai yang mana kiai itu sangat alim, al-allamah, bahkan penemu ilmu sorof, ilmu nahwu. Siapa beliau? Tiada lain tiada bukan adalah Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Alim Al-Allamah Al-Mujaddid barangkali, yaitu Kiai Haji Nur Ihya Salafi. Rasanya Guzaini ini nggak sadar diri apa ya? Saya heran juga sih kepada Guzaini. Masa beliau tidak sadar? Ayolah Guzaini, masa sampean tuh nggak sadar? Masa sampean nggak tahu siapa yang Anda hadapi? Yang Anda hadapi itu adalah penemu teori ilmu nahwu sorof yang mengatakan tidak boleh lafat ila yaumil akhirati. Gak boleh itu. Gak ada itu di bahasa Arab ila yaumil akhirati. Yang benar ila yaumil akhiri. Kalau ila yaumil akhirati itu ya gak ada itu di bahasa Arab itu. Itu kan bahasa ajami, bahasa Indonesia mungkin. Itu kan luar biasa Guzaini. Beliau ini kalau memang tidak alim ya, tidak mungkin berani menciptakan teori baru tentang masalah ilmu nahwu sorof, memberikan sesuatu yang tidak disyaratkan oleh ulama ahli nahwu sorof di zaman dulu. Lah beliau sekarang menemukan teori baru. Ini kan luar biasa. Loh masa sekelas kiai sealim beliau ini yang Anda bantah Guzaini? Ayolah Guzaini, sadarlah, sadar sambian. Dan keilmuan Al-Mukarram ke Nur Ihya Salafi ini bukan hanya tentang masalah ilmu nahwu sorof, gramatika Arab, bukan, tetapi juga tentang masalah tafsir Al-Quran. Beliau sudah menemukan data terbaru bahwa Nabi Adam alaihissalam itu punya ibu, dan itu ada datanya Guzaini. Ini kalau bukan ahli tafsir, tidak mungkin kan berani mengucapkan hal yang demikian. Ini pasti sudah pakar, ini sudah pasti ini sudah ahli tafsir kalau begitu. Dan beliau juga menemukan data lagi bahwa non muslim itu masuk surga. Jadi selain beliau itu menguasai tentang masalah ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu gramatika Arab, bahasa Arab itu beliau kuasai, ditambah lagi beliau itu ternyata ahli tafsir. Masa Anda mau membantah pernyataan orang sealim beliau Guzaini? Ayolah Guzaini, sadar. Kami tidak sepakat, kami tidak setuju ketika Guzaini yang membantah orang sealim kayak Nur Ihya Salafi ini. Kenapa? Karena tidak sebanding kawan-kawan. Gak sebanding ini. Bayangkan ya, beliau ini ahli tafsir, beliau ini penemu ilmu nahwu sorof, gramatika Arab. Kok yang membantah sekelas YouTuber iki piye ceritane? Gimana ya? Nggak level. Seharusnya yang membantah itu kan sekelas Mujaddid juga. Ya mungkin Kaji Imaduddin. Itu baru selevel. Kalau jenengan yang bantah kan nggak level, kan kayak gini Guzaini. Seorang profesor dibantah TK itu. Profesor dibantah oleh anak SD, kan nggak sebanding kalau seperti itu. Seharusnya yang membantah seorang profesor itu ya juga seorang profesor, baru itu sebanding namanya. Begitu juga penemu teori juga harus dibantah oleh sesama penemu teorinya lah, baru sebanding. Ya yang sebanding itu ya mungkin Kaji Imaduddin Utsman, baru saya percaya logis sudah karena setara sebanding ya. Ya kita tunggu aja nanti ya, apakah Kiai Imaduddin Utsman itu membenarkan
atau membela atau bagaimana sih tentang masalah pernyataan Keji Nur Ihya Salafi ini, masalah lafadz ila yaumil akhirati itu salah katanya, yang benar ila yaumil akhiri, atau tentang pernyataan Keji Nur Ihya yaitu Nabi Adam punya ibu. Apakah beliau Keji Imaduddin akan juga membenarkan atau bagaimana? Dan ketika Al-Mukarram Keji Imaduddin sudah angkat suara, apakah beliau membenarkan atau justru menyalahkan? Baru kita percaya. Mengapa begitu ya? Sebab sama-sama alimnya. Beliau itu mujaddid, beliau itu luar biasa. Baru ini setara. Atau sekelas Al-Mukarram Keji Marzuki Mustamar. Seumpama Al-Mukarram Keji Marzuki Mustamar membantah pernyataan Keji Nur Ihya Salafi tentang masalah Nabi Adam punya ibu, dibantah seumpama. Lah baru ini pembanding namanya. Baru kita percaya. Kenapa? Karena Keji Marzuki Mustamar al-alim al-allamah dan memang menjaga keilmuan, amanah di dalam keilmuan. Kalau salah ya salah, kalau benar ya dibenarkan. Tapi kalau Ghuzaini yang membantah, ya apa ya? Kami gimana gitu kawan-kawan ya, kayak anak TK itu loh, kayak anak TK membantah sekelas profesor gitu loh, gak sebanding. Ayolah Ghuzaini sadar dirilah. Man antah? Anda siapa kok berani sekali membantah sekelas penemu ilmu nahwu sorof? Kok bisa Anda itu berani sekali membantah ahli tafsir koyok ngene? Ini punya data Ghuzaini. Sampean apa? Sampean nggak punya data. Mana datanya sampean Nabi Adam itu nggak punya ibu? Kan nggak ada datanya sampean ya. Barangkali Ghuzaini ya. Tapi kalau Keji Nur Ihya Al-Alim ini, punya data. Makanya nggak sebanding, nggak sebanding. Yang sebanding dalam menanggapi pernyataan Keji Nur Ihya itu ya sesama beliau, sesama orang alimnya, Keji Imaduddin, kemudian Keji Marzuki Mustamar, mungkin Profesor Ahmad Zahro, itu baru sebanding kalau begitu. Tapi kalau kayak jenengan, kayak kita-kita ini siapa? Nggak sebanding lah. Tetap yang menang, yang benar ya tetap Keji Nur Ihya kalau begitu Ghuzaini. Sehingga apa kata Keji Nur Ihya Salafi itu begini, ya sudah, itu sudah yang benar. Walau aftal muftun, itu loh. Itu sudah. Karena memang kita nggak level, gitu loh. Nggak level. Ayo kita sadar diri ya kepada Ghuzaini ini. Kita sadar diri, kita ngacalah. Siapa saya ini dibanding al-alim al-allamah, ahli nahwu, ahli sorof, ahli bahasa Arab ini. Siapa? Gitu loh. Seharusnya yang membantah ya sesama al-alimnya. Mugi bin mau bantah sekelas mujaddid kupi. Gak level lah Ghuzaini, gak level Ghuzaini ya. Gak level Anda itu. Gimana Ghuzaini sih? Ya Allah. Semoga kita bisa mikir waras ya kawan-kawan. I'rifil haqqo ta'rif ahlahu. I'rifil haqqo ta'rif ahlahu. Ingat itu sudah ya. Jadi jangan kita tertipu kawan-kawan. YouTuber kayak Agus kayak Kiai kayak ya pokoknya kalau salah ya salah kan gitu ya. Ghuzaini bener YouTuber tapi bener ya kita ikuti. Seumpama Keji Nur Ihya seumpama kiai, tapi kok salah, ya jangan diikuti gitu loh. Jadi dalam masalah keilmuan itu bukan karena ini YouTuber, ini kiai, oh ini mukibin, oh ini baru ini pecinta NKRI, ini paling pribumi. Jangan gitu soal keilmuan gitu ya.